Penyakit kelainan darah talasemia perlu diwaspadai karena angkanya semakin tinggi di Indonesia. Penderita penyakit talasemia diharuskan menerima transfusi darah seumur hidup. Penyakit talasemia terdengar tidak familiar, namun justru nyatakan mematikan. Bahkan para penderitanya diharuskan untuk melakukan transfusi darah seumur hidupnya. Diketahui penyakit talasemia merupakan kelainan darah akibat kelainan genetik yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Gejala awalnya dirasakan oleh penderitanya beragam, mulai dari cepat lelah, mudah mengantuk, hingga sesak nafas. Penderita talasemia di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya semakin bertambah. Bahkan data terakhir menunjukkan penderita talasemia di Indonesia berjumlah lebih dari 11.000. Lalu saat ini di Jawa Barat menjadi provinsi penderita talasemia terbanyak di Indonesia. Heni, seorang ibu di Depok, ungkap kesedihannya saat mengetahui ketiga anaknya didiagnosa terkena penyakit talasemia. Meski begitu, dirinya terus bertahan dan rutin mengajak anaknya untuk melakukan transfusi darah di rumah sakit. Hancur banget ya, Pi. Udah hancur banget itu pas kita dari rumah sakit yang pertama kita dikonsulkan ke dokter hematologi, dokter darah itu kita dikonsulkan langsung ke Prof. Lia ya, Prof. Lia. Kita dikonsulkan Prof. Lia, kita konsulkan ternyata ya positif. Akhirnya kita diberitahu ya ini pahitnya katanya usia sekian biasanya ada anak yang tidak bertahan. Itu kita hancur banget ya, karena dari situlah ya udah saya dengan suami ada almarhum mama saya juga nguatin, bilang itu segala sesuatunya sudah ada yang mengatur, bilang gitu. Oh ya sudah saya jalanin ya udah saya bertahan. Emang sih nggak bisa nerima, mana ada yang mau kan dia tiap ya seperti itu. Karena kan waktu itu saya dapat edukasi dari dokternya kalau anak talasemia biasanya gampang terpapar penyakit ya dari transfusi. Khusus karena kita takut, biasanya kita pakai pendonor tetap. Ada per 3 bulan, jadi kita pakai itu karena kita juga takut kan karena mereka sudah menderita sakit seperti ini, jadi kita mau yang terbaik lah buat mereka gitu. Talasemia itu penyembuhannya itu kalau yang saya dengar tuh dengan transplantasi sumsum tulang belakang, tapi kan itu dengan biayanya mahal banget ya. Saya 3 anak, sedangkan saya dengar tuh katanya sekali transplantasi aja tuh butuh biaya 2 M, itu pun tidak di Indonesia. Nah yaudah kita kira ikhtiarnya ya mau nggak mau kita harus rutin transfusi darah. Transfusi darah tidak boleh putus dan tidak boleh jaraknya terlalu jauh. Kondisi serupa juga dialami Windy, seorang ibu di Jakarta Timur yang anaknya juga mengidap talasemia. Saat ini putrinya telah berusia 17 tahun. Selama itu pula dirinya rutin mendorong putrinya untuk melakukan transfusi darah di rumah sakit setiap 3 hingga 4 minggu sekali. Memang sebetulnya untuk melakukan transfusi darah hingga membeli obat untuk pengidap talasemia harus mengeluarkan kocek yang cukup besar. Namun Windy mengungkapkan selama putrinya menerima transfusi darah hingga menerima obat di rumah sakit, semuanya telah ditanggung oleh BPJS. Alhamdulillah sih, kalau untuk transfusi semuanya di-cover. Semuanya di-cover sama BPJS. Paling yang nggak di-cover waktu itu untuk uji saring. Sekarang uji saring itu sebenarnya di-cover uji saringnya untuk darah WE itu. Cuman dia dibatasin. Jadi uji saring itu cuman dibatasin 5. Kaget juga sih pertama, kaget juga gitu, shock kan ya. Pertamanya shock gitu, pertama-tama tuh shock banget. Saya juga ngerasa kayak, oh harus saya gitu, kok harus anak saya gitu kan. Kenapa bisa begini gitu kan. Ternyata pas kita udah ngejalanin, terus dokter juga kenalin sama pasien-pasien yang lain gitu. Oh banyak tuh ternyata gitu, kita nggak sendiri gitu. Dan coba saya pernah main ke Cipto, itu ruangan talasemia itu besar banget di sana, bagus banget. Saya juga baru lihat, oh my God, banyak tuh ternyata pasiennya, dari yang masih baby sampai yang orang tua itu banyak. Jadi mereka sampai yang udah ada yang punya anak gitu kan, gitu loh. Jadi udah yang sampai dia transfusi anaknya dibawa, itu anaknya sehat normal gitu, anaknya normal, mamahnya transfusi gitu kan. Jadi anaknya sehat nemenin mamahnya yang transfusi gitu. Oh
ada tuh gitu, sampai orang tua, sampai nenek-nenek pun saya lihat, wah ada ya gitu. Yohana Elizabeth, pegiat talasemia sekaligus pendiri Yayasan Benteng Harapan, mengungkapkan bahwa tidak ada cara lain untuk memutus rantai talasemia, sehingga selain mencegah terjadinya pernikahan antara sesama pengidap talasemia. Oleh karena itu, ia melalui yayasannya rutin melakukan edukasi ke sejumlah tempat untuk mendorong agar masyarakat lebih sadar akan bahaya penyakit talasemia. Kalau saya katakan saya talasemia minor, ketemu pasangan hidup saya yang tidak ada minor, sehat, normal, itu tidak akan. Anak-anaknya akan normal seperti biasa. Konfliknya adalah minor ketemu minor, itu aja. Tapi ada tanda-tandanya nggak Bu, apabila seorang itu menderita talasemia? Tidak ada. Mungkin lebih kepada gini, kalau orang yang saat ini merasa gampang capek, kesannya kayak anemia gitu ya, kekurangan darah atau darah rendah, nah itu mungkin ada gejala genetik minor karena arahnya ke sana. Tapi secara profesional tubuh sama seperti kita semua. Bisa dikatakan bukan tren tetapi tingkat. Jadi gini, talasemia itu nomor 5 penyedot dana BPJS. Nomor 5 di Indonesia. Ada nomor 4 lain. Ada jantung, diabetes, stroke dan segala macamnya itu. Jumlah mereka besar. Ini nomor 5 tapi jumlahnya sedikit, 12.000. Kalau dibagi per orang berarti dia menjadi nomor 1 sebetulnya. Secara logika angka per orang dia menjadi nomor 1. Nah, angka ini terus naik. Dari 8, 9 naiknya tidak signifikan tapi naik. Tapi begitu kamu naik, kan dananya itu sedot semakin banyak. Kebutuhannya juga semakin banyak. Nah, ini kalau terus naik, maaf nih, Indonesia sedang berjuang di finansial misalnya gitu kan. Kita kan sudah meringankan Republik Indonesia. Kalau nomor 5-nya sudah hilang, ya kan, atau terus kita bisa melari kepada ke arah-arah yang lain kan jadi lebih baik. Begitu sih kurang lebih. Kalau total sekarang berapa kira-kira Bu? Sekitar 12 ribuan. 12 ribuan. Se-Indonesia. Hingga saat ini memang belum ditemukan bagaimana cara menyembuhkan penyakit talasemia. Namun apabila setiap elemen mau bersatu padu untuk melakukan edukasi serta mendorong kesadaran masyarakat akan bahaya talasemia, bukan tidak mungkin angka pengidap penyakit talasemia bisa semakin berkurang. Dari Jakarta, Randi Alvaras, Febri Septian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.